Hai guys, balik lagi di channel Nicu. Gimana teman-teman kabarnya semua? BTW, PPKM kan diperpanjang ya. So, Nicu juga masih bingung. Sebenarnya minggu lalu itu Nicu tuh bertekad gitu buat mendisiplinkan diri Nicu supaya Nicu tuh nggak malas-malasan gitu. Setiap Jumat itu kalau bisa Nicu tuh bisa upload video gitu, entah itu nanti tentang fun girling atau tentang kuliah atau tentang dunia pergabutan Nicu yang sungguh membosankan ini ya gitu. Nah, anyway, kali ini Nicu mau sharing sedikit tentang kuliah Nicu. Kita langsung mulai aja ke videonya. Nah, Nicu ini sekarang lagi menjalani masa perkuliahan dan baru aja memasuki lagi masuk semester 3. Jadi nanti September ini Nicu bakal mulai semester 3. Jurusan apa? Jurusan Desain Komunikasi Visual, dan itu fakultasnya Fakultas Industri Kreatif. Kenapa Nicu ambil ini? Pertama, karena emang dari dulu dari kecil itu Nicu suka sama hal-hal yang berbau seni. Kedua, karena semenjak kecil suka seni dan kebetulan juga emang jalannya Allah ya, dari SMP, SMA, ekskul yang Nicu ikutin, dan kemudian juga Nicu juga sering aktif di kepanitiaannya itu juga kebagiannya tuh divisi yang berhubungan dengan seni juga, bagian kesenian, pokoknya di bagian yang di balik layar. Makanya dengan ngelihat jejak masa lalu Nicu, jejak pengalaman rekam jejak lah ya itu, jadi Nicu ambil keputusan kalau kuliah ini Nicu ambil Desain Komunikasi Visual. Untuk kuliahnya di Telkom ini selama 1 tahun pertama ini kan semester 1 dan semester 2 alhamdulillah udah selesai ya. Nah, aku mau sharing sedikit gambaran umumnya aja, apa yang aku pelajari dan apa yang aku dapat selama jadi mahasiswi Desain Komunikasi Visual di Telkom University. Dalam semester 1 ini, untuk semester pertama itu kita dapat beberapa mata kuliah dan SKS-nya itu ada 19 SKS. Beberapa itu ada mata kuliah yang umum, mata kuliah yang wajib, dan beberapa itu mata kuliah yang emang sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Nah, langsung aja aku mau jelasin satu-satu. Dari mata kuliah yang wajib itu ada bahasa Inggris, ada agama, ada HEI, dan ada literasi teknologi. Nah, dari keempat mata kuliah yang umum ini, yang wajib ini, keempat-empatnya ini lebih mengarah ke materi aja gitu. Jadi nggak ada tugas yang mengharuskan kita tuh membuat suatu karya. Oh iya, tapi ada satu, jadi di dalam tugas itu kita disuruh bikin karya seni, suatu karya lah ya, bukan yang serius banget gitu, enggak. Nah, itu ada di mata kuliah bahasa Inggris. Jadi di situ kita disuruh bikin poster tentang diri kita. Nah, ini tugasku waktu itu kayak gini. Ini adalah mata kuliah tentang pembentukan karakter. Jadi ini tuh wajib untuk semua mahasiswa Telkom University. Biar mungkin untuk membentuk karakter kita sebagai mahasiswa yang baik itu seperti apa sih. Nah, untuk literasi teknologi juga, itu juga salah satu mata kuliah wajib yang ada di Telkom University, dan gak ada tugas yang mengharuskan kita untuk membuat karya seni. Sepenuhnya materi. Yang terakhir itu ada agama. Nah, di sini agama ini menyesuaikan dengan masing-masing orang ya, kan karena yang masuk di Telkom itu nggak semuanya agama Islam kan. Jadi misalnya ada yang agama Kristen, Hindu, mereka juga ada materi agamanya masing-masing gitu. Dan di sini juga materi full ya, nggak ada tugas yang mengharuskan kita untuk bikin karya seni. Nah, sekarang aku mau bahas mata kuliah yang sesuai dengan jurusan. Yang pertama itu ada Gamdas. Nah, Gamdas itu menggambar dasar. Di sini kita diajarin dari awal banget cara-cara gambar. Jadi kita bikin garis, gelombang, dan itu semuanya manual tanpa penggaris dan nggak boleh dihapus. Jadi di sini tuh dosennya kayak pingin lihat gimana sih skill dasar kita. Apa kita tuh bisa jaga keseimbangan tangan atau gimana. Intinya semua tuh dari dasar. Kemudian
di menggambar dasar ini juga kita diajarin cara shading, cara gambar proporsional, juga cara mewarnai yang benar tuh kayak gimana, arsir tuh kayak gimana, terus ambil angle tuh kayak gimana. Semuanya diajarin benar-benar dari dasar sesuai nama mata kuliahnya yang menggambar dasar. Nah, beberapa tugas yang udah aku kerjain waktu itu semester 1 adalah ya kayak gini kira-kira lah ya. Nah, lanjut mata kuliah selanjutnya itu ada konstruktif. Nah, konstruktif ini sama sebenarnya, masih dengan gambar-gambar. Nah, tapi di sini konstruktif ini lebih mendetail lagi dan lebih untuk aku yang nggak suka hitung-hitungan dan nggak suka yang detail-detail, ini termasuk ribet karena emang benar-benar harus terperinci gitu, dari garis ini ke ini semuanya harus rapi. Dan di sini di konstruktif ini kita masih dibolehin pakai penggaris. Tapi aku nggak tahu ya kalau angkatan kakak-kakak sebelumnya. Cuma untuk angkatan aku, dan mungkin juga karena ini kan pembelajarannya online ya, jadi dosen nggak bisa ngontrol langsung. Jadi kita masih diperbolehkan pakai penggaris. Di sini kita biasanya tuh, nah di mata kuliah ini kita disuruh untuk bikin gambar bangunan, terus juga bangunan dan gambar-gambar dari berbagai macam sudut. Contohnya tugas-tugas aku. Mata kuliah selanjutnya itu ada rupa dasar. Dalam rupa dasar ini kita diajarin yang namanya nirmana. Mungkin bagi teman-teman masih bingung ya, nirmana apaan gitu. Aku juga waktu pertama kali masuk DKV itu aku bingung, apa itu nirmana tuh, aku nggak ngerti apa sih. Maksudnya selama ini aku tahu gambar tuh ya udah gambar sama gambar aja gitu. Baru tahu dan baru dengar pertama kali istilah nirmana itu ketika aku masuk jurusan ini. Dan ternyata di sini dikasih tahu kalau nirmana itu sebenarnya gambarnya nggak punya makna gitu, nggak punya arti. Ya udah, kita tuh diajarin bagaimana kita bikin pola, tapi dalam pola itu tuh ini, jadi itu nirmana itu adalah penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, nirmana juga dapat diartikan sebagai hasil imajinasi dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Disebut juga dengan ilmu tata rupa. Nah, di sini bukan yang kayak kita gambar, kamu gambar daun ya, atau enggak kamu bikin rumah ya, enggak kayak gitu. Kita disuruh bikin pola ya, yang dari yang aku sebutin tadi itu ada titik, ada garis, ada warna, ada ruang, ada ada gelombang, ada algebra, macam-macam. Nah, itu membentuk suatu karya gitu, membuat suatu ilusi mata, membentuk suatu ilusi yang bisa kita lihat, dan di dalamnya itu mengandung suatu estetika. Nah, bentuknya pun juga abstrak ya. Biasanya nirmana itu bentuknya bebas dan abstrak, nggak yang harus membentuk suatu misalnya rumah atau membentuk suatu gambar tuh enggak. Kalau dosen aku ngarahinnya tuh, kalau misalnya sampai pola yang kita bikin tuh mengarah ke suatu bentuk tuh malah dimarahin, nggak boleh. Karena nirmana itu nggak ada maknanya gitu, nggak ada kita bikin pola ini ntar kelihatannya jadi seperti ini, enggak. Nah, contoh dari tugas-tugas yang udah aku kerjain tuh kayak gini. Selanjut terakhir itu ada namanya PSSRDKIK. Apa itu PSSRDKIK? PSSRDKIK ini salah satu mata kuliah yang judulnya paling panjang, dan emang aku sendiri juga lupa-lupaan gitu. Mungkin beberapa banyak juga mahasiswa DKV juga kalau disuruh sebutin kepanjangannya PSSRDKIK pasti nggak ingat tuh. Soalnya nggak tahu ya, Nicu sih mikirnya gitu, soalnya emang panjang banget, dan Nicu juga ini lihat dulu gitu. Jadi PSSRDKIK itu adalah pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif. Nah, di sini kita diajarin dari dasar-dasarnya, sejarah-sejarahnya desain dan seni itu dari mana asalnya, dan kita nih diajarin benar-benar pondasinya desain dan seni itu kayak gimana sih gitu. Penjelasan dan detail-detailnya tuh dijelasin di mata kuliah ini. Di mata kuliah ini juga nggak
sebenarnya walaupun dia masih masuk di mata kuliah yang nyambung sama jurusan kita, tapi dia selama semester 1 ini kita nggak dikasih tugas yang mengharuskan kita untuk bikin karya itu, dan tugas-tugasnya juga lebih mengarah ke kayak kita tuh bikin penelitian tentang suatu seni milik orang lain tuh, milik seniman, dan kita tuh suruh nge-review gitu. Gimana sih, kita suruh mencari tahu gitu apa dasar dari seniman ini. Mungkin itu review mata kuliah yang aku pelajari, yang aku dapetin selama semester 1 jadi mahasiswi Telkom University Desain Komunikasi Visual. Nah, untuk semester 2-nya mungkin aku bakal lanjut di video selanjutnya. Jadi kalian tonton terus video Nicu. Makasih buat teman-teman yang udah nyempatin waktu buat nonton video aku. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat dan bisa kalian share ke teman-teman yang mungkin tertarik untuk kuliah di Telkom dan mau ngambil desain komunikasi visual, kalian bisa banget like dulu videonya, kemudian kalian bisa klik share, dan kalian bisa share ke teman-teman dan relasi-relasi kalian yang mungkin mau masuk desain komunikasi visual di Telkom University. Dan juga aku mikir juga mungkin beberapa mata kuliah di universitas lain desain komunikasi visual itu pasti beda-beda ya, tapi mungkin rata-rata hampir sama. Oke guys, makasih banyak buat waktunya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe Nicu, karena Nicu bakal terus bikin video buat kalian, buat teman-teman semua. Dan Nicu insya Allah bakal bikin video tiap hari Jumat. Nicu senang banget loh kalau misalnya kalian tuh ingetin Nicu, Nicu jangan lupa bikin video setiap hari Jumat gitu. Kadang Nicu juga orangnya suka males gitu kan, gak bisa diingkari gitu. Nicu tuh orangnya pemalas gitu, makanya Nicu tuh berusaha buat bikin konten biar Nicu tuh nggak rebahan terus gitu, nggak main HP terus gitu. Ya, insya Allah itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Oke, intinya mah sampai jumpa ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, thanks for watching.